Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah jumpa lagi dengan kami Rusdi 212 channel baru semangat lama. Pada kesempatan kali ini, video yang ingin kami bagikan mengenai cara membuat dan menerbitkan bukti foto BP A1 atau BP A2 di Kortik tahun 2025 berdasarkan perhitungan 1721 gaji WIP. Oke Bapak Ibu, langsung saja kami coba praktikkan caranya. Sini ada catatan yang membuat dan menerbitkan bukti foto BP A1 atau BP A2 di Kortik adalah pemberi kerja. Bisa instansi, perusahaan, intinya pembayar gaji. Biasanya untuk instansi yang berasal dari pemerintah menggunakan BP A2 seperti ASN, TNI, dan Polri. Coba kita langsung praktikkan Bapak Ibu, kita login ke Kortik, ke akun pemberi kerja yang sudah impersonate. Di sini kami sudah langsung login ke Kortik pemberi kerja yang sudah impersonate. Kita lanjut untuk membuat BP A1 atau BP A2. Kita masuk ke bagian Ibu Pot. Tinggal dipilih BP A1 atau BP A2. Sini kami contohkan BP A2, bukti pemotongan A2 masa pajak terakhir. Kita klik. Oke, berikutnya cara merekam atau menambahkan ada dua cara. Yang pertama bisa satu-satu jika pegawainya sedikit. Dengan cara create Ibu Pot BP A2, ini satu-satu. Namun jika pegawainya banyak, silakan Bapak Ibu menggunakan import data. Untuk import data, tentunya menggunakan template. Templatenya bisa Bapak Ibu download di alamat resmi pajak www.pajak.go.id. Silakan diakses di bagian menu Kortik DJP. Pilih pembaruan sistem inti administrasi perpajakan, diklik. Turunkan kursornya ke bawah. Dicari template XML dan konverter Excel ke XML. Tinggal klik lebih lanjut. Silakan turunkan lagi kursornya ke bawah. Di bagian template di sini Bapak Ibu sudah disediakan semua template yang diperlukan. Untuk BP A1 dan BP A2 ada dua pilihan templatenya. Bisa menggunakan konverter XML atau langsung template XML-nya. Di sini kami contohkan menggunakan konverter XML. Artinya dari Excel baru dikonvert ke XML. Silakan disesuaikan dengan keperluan Bapak Ibu, pilih yang mana. Kita coba buka templatenya yang konverter BP A2. Templatenya seperti ini Bapak Ibu. Ada 3 sheet, ada data. Di sini nantinya yang kita isi. BP A2 ini petunjuk dan keterangannya. Ini referensinya cuma 2, yaitu 01 dan 02. Kita kembali ke bagian data. Oke. Untuk mengisi data di sini Bapak Ibu, untuk angka-angka dan penghasilannya kami gunakan formulir yang sudah kami unduh dari gaji WIP, yaitu 1721 A2, supaya tidak menghitung manual lagi. Kita ambil yang dari gaji WIP. Kita salin nantinya ke bagian BP A2 di sini. Kita coba simulasikan cara pengisiannya. Di sini Bapak Ibu kami simulasikan semua untuk angka-angka dan isiannya, bukan yang sebenarnya. NPP pemotong silakan diisi, NPP pemberi kerja, instansi atau pembayar gaji. Sudah jelas. Kita masuk ke bagian kolom pertama, pemberi kerja selanjutnya. Jika ada lebih dari satu pemberi kerja, silakan pilih yes. Namun, jika cuma satu pemberi kerja, silakan pilih no. Sini kami contohkan untuk satu pemberi kerja saja. Jawabannya tidak, artinya no.
Masa pajak awal setelah disesuaikan jika mulai Januari artinya 1, masa pajak akhir jika sampai dengan bulan terakhir artinya bulan 12, intinya menyesuaikan berapa masa pajak awalnya dan masa pajak akhirnya. Tahun pajak tahun 2025, NPWP silakan masukkan NIK pegawai. Di bagian di sini Bapak Ibu tinggal di copy nanti NIK-nya, pindahkan ke sini. NIP juga sama, NIP pegawainya. Status PTKP silakan dilihat. Di bagian di sini biasanya ada statusnya yang ini Bapak Ibu, K2. Tinggal dipilih tombol drop down-nya K2. Posisi ini bisa diganti, diinputkan manual saja. Jika nantinya bersifat pilihan seperti ini, Bapak Ibu silakan dipilih. Namun jika tidak ada pilihannya, bisa diketikkan secara manual. Posisi bisa disesuaikan dengan tampilan 1721A2, pelaksana atau yang lainnya. Sesuaikan saja Bapak Ibu posisinya. Pangkat silakan dilihat, misal pangkatnya apa, misal golongan berapa, tinggal dilihat. Kita lanjut ke bagian kode objek pajak. Untuk kode objek pajak di sini, Bapak Ibu silakan disesuaikan dengan jenis pegawainya. Referensinya bisa dilihat di bagian di sini, referensi. Bedanya Bapak Ibu, biasanya pensiunan menggunakan 02. Sedangkan yang tetap bukan pensiunan, biasanya 01. Itu saja bedanya. Ini mudah saja Bapak Ibu membedakan atau memilihnya. Jika pensiunan, biasanya 02. Jika bukan pensiunan aktif, 01. Ini kami contohkan pegawai yang masih aktif yaitu 01 belakangnya. Kita ke status bukti foto. Oke. Di sini Bapak Ibu menyesuaikan lagi dengan masa pajak awal dan masa pajak berakhir. Artinya berapa lama Bapak Ibu bekerjanya. Jika pos 1 tahun Bapak Ibu bekerjanya dari Januari sampai dengan Desember, artinya di sini menggunakan pilihan full year jika 1 tahun penuh. Namun jika kurang pada 1 tahun, misal di sini cuma bulan 6 masa pajak awalnya, berarti di sini bisa menggunakan partial year. Untuk yang annualis ini Bapak Ibu, ini yang disetahunkan. Yang annualis itu yang disetahunkan, silakan menyesuaikan nanti pilihannya. Intinya, jika kurang dari 1 tahun bisa partial year, jika full 1 tahun bisa full year. Ini kami contohkan yang full terlebih dahulu. Kita kembalikan angkanya ke 1, berarti full year. Jumlah bulan kerja biasanya diisikan angka 0 untuk full year atau partial year. Gaji, silakan disesuaikan dengan perhitungan gaji WIP. Kita coba buka kembali gaji WIP-nya Bapak Ibu. Kita copy paste saja, tinggal disalin ini gaji pokok pensiun. Kita salin ke bagian di sini. Tunjangan istri silahkan dilihat kolomnya jika ada. Ini kebetulan ada tunjangan istrinya, kita salin lagi. Tunjangan anak jika ada silahkan disesuaikan juga. Jika nantinya 0, berarti isiannya atau angkanya 0. Berarti tunjangan perbaikan penghasilan, rasanya ini tidak ada. Hitungan yang ada di tempat Bapak Ibu, silakan dilihat masing-masing. Jika tidak ada, silakan isikan angka 0. Tunjangan struktural atau fungsional, coba kita cek lagi untuk tunjangan di sini fungsionalnya 0. Mungkin jabatan ini pelaksana. Tentunya jangan disesuaikan seperti itu pengisiannya. Tunjangan beras rasanya ada, ini tunjangan beras. Tunjangan lain-lain kita lihat lagi, ini ada juga tunjangan lain-lainnya. Penghasilan tetap dan teratur, kita coba buka, ini ada Bapak Ibu penghasilan tetapnya. Tunjangan pensiun atau biaya THT-JHT, kita cek apakah ada Bapak Ibu. Iuran pensiun di sini Bapak Ibu angkanya 0, artinya tidak ada. Kolomnya di bagian nomor 11. Iuran pensiun atau iuran THT. Isikan dengan angka 0 jika tidak ada. Zakat, lihat lagi apakah ada potongan zakat. Nih zakat juga 0 Bapak Ibu. Yang ini zakat sumbangan keagamaan, kita masukkan angkanya 0. Oke.
Nomor bukti potong sebelumnya ini jika ada salah dimasukkan, biasanya dikosongkan saja jika tidak ada pemungutan sebelumnya. Kita lanjut ke bagian kolom PPh pasal 21 yang telah dipotong. Coba kita lihat terlebih dahulu petunjuknya di bagian BPH 2, bagaimana cara pengisiannya. PPh pasal 21 yang telah dipotong diisi dengan total PPh pasal 21 yang telah dipotong pada BPMP. Keterangan tambahannya diisi 0 dan diisi 0. Untuk masalah di sini Bapak Ibu, kami kurang begitu paham terkait dengan PPh pasal 21 yang telah dipotong pada BPMP. Kita isikan sesuai dengan keterangan tambahan saja, yaitu angka 0. Jika nantinya Bapak Ibu ada terkait dengan PPh pasal 21 yang telah dipotong, untuk BPMP-nya silakan diisikan angkanya. Sini kami isikan sesuai dengan petunjuk tambahan, yaitu angka 0. Oke, kita masuk ke ID tikal pemotong. Untuk ID tikal pemotong di sini Bapak Ibu merupakan ID atau NPP pemberi kerja yang menerbitkan puputnya, hingga disesuaikan bentuknya seperti ini. Biasanya Bapak Ibu NPP yang kami beri tanda merah di sini ditambahkan 6 digit angka 0 di belakangnya, akan terbentuk ID tikal pemotong. Seperti itu. Tanggal pemotongan bisa kita contohkan saja 31 Desember 2025. Bisa saja Bapak Ibu seperti itu, sesuai dengan tahun anggaran berakhir 2025. Berikutnya, untuk yang seterusnya tinggal diisikan seperti itu. Misal nantinya Bapak Ibu kurang dari 1 tahun, misal masa pajak awalnya bekerjanya dibayar mulai Juli sampai dengan Desember tahunnya 2025. Di sini sama pengisiannya, status yang disesuaikan. Bedanya nanti di sini Bapak Ibu ini tetap menyesuaikan jika bukan pensiunan, pegawai aktif 01. Jika kurang dari 1 tahun, ini pilihannya biasanya partial year, artinya kurang dari setahun. Ini juga diisikan 0 Bapak Ibu untuk partial year. Seterusnya tinggal diisikan dari gaji sampai dengan selesai. Berikutnya Bapak Ibu tinggal dijadikan ke XML. Untuk menjadikan ke XML Bapak Ibu kita harus menggunakan menu developer. Jika menu developernya belum ada di MS Excel Bapak Ibu, cara memunculkannya, menambahkannya, pilih file, pilih option, customize ribbon, tinggal dicetak, yang ini cetak developernya, tinggal klik OK di bagian customize ribbon. Di bagian di sini Bapak Ibu, tinggal cetak, klik OK. Biasanya akan muncul bagian di sini. Berikutnya, untuk menggunakan, kita klik developernya, export. Pilih yang export XML. Silakan Bapak Ibu simpan di mana. Beri nama saja, misal BP A2. Hingga di export. Selanjutnya, Bapak Ibu coba upload di kontaknya tadi. Kita kembali ke kontak untuk melakukan upload. Cara uploadnya Bapak Ibu kita masuk ke import data. Kita klik browse. Kita cari filenya. Pilih filenya yang sudah bentuk XML seperti ada gambar Microsoft Edge. Ini XML Bapak Ibu formatnya. Upload. Oke. Jika nantinya Bapak Ibu belum muncul, coba klik tanda refresh terlebih dahulu jika belum otomatis muncul. Namun jika sudah muncul seperti ini, tidak perlu lagi mengklik tanda refresh. Berikutnya silakan dicek terlebih dahulu sebelum diterbitkan. Tinggal dilihat view atau preview. Untuk menerbitkan, Bapak Ibu tinggal centang semua, nantinya tinggal klik terbitkan. Kita coba terbitkan Bapak Ibu, kita klik yang ini. Silakan masukkan, pilih penyedia penandatangan, biasanya kode organisasi DJP, kata tadi penandatangan,
biasanya sudah otomatis, namun jika tidak otomatis, silahkan isikan manual. Jika sudah otomatis, tinggal klik di bagian di sini. Berikutnya, tinggal konfirmasi tanda tangan. Sukses Bapak Ibu. Tinggal pindah ke bagian telah terbit. Silakan coba di-download untuk melihat BP A2-nya. Nantinya di kontak pegawai juga akan masuk BP A2 yang sudah diterbitkan oleh pemberi kerja atau pembayar gaji tadi. Jadi selanjutnya pegawai bersangkutan bisa melakukan SPT tahunan berdasarkan bukti potong yang ada. Bisa BP A2 atau BP A1, tergantung jenis pegawainya. Kita coba download, kita lihat hasilnya Bapak Ibu. Seperti ini Bapak Ibu hasilnya. Tentunya angkanya kurang lebih sama dengan angka yang ada pada 1721A2 dari gaji WIP. Karena dasarnya kita mengambil dari sini. Jika ada nanti selisih, misal pembulatan, itu wajar saja Bapak Ibu. Maka jangan selisih yang terlalu besar untuk angkanya. Kira-kira seperti itu saja Bapak Ibu. Jangan membuat dan menerbitkan bukti potong BPA1 atau BPA2. Kami mohon maaf jika dalam penjelasan kami ada yang kurang berkenan ataupun ada salah yang menyampaikan. Intinya untuk lebih jelas silakan tanyakan langsung ke kantor pajak terdekat. Akhirnya, inti dari segala inti kita sudah capai. Wabillahi taufik wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.